Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas Theta Network atau dengan tickernya ya, yaitu Theta, yang mana project ini juga sebenarnya cukup jarang saya bahas. Tapi di video kali ini saya bakalan bahas secara lengkap nih, mulai dari fundamental projectnya sampai ke beberapa hal lainnya ya, seperti mungkin dari segi price action sampai ke beberapa informasi dan data-data menarik seputar project atau token yang satu ini. So ya tentu sebelum saya bahas lebih lanjut ke sana, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini atau per video yang saya record lebih tepatnya ini di tanggal 9 Agustus tahun 2025, Theta Network atau dengan tickernya yaitu Theta ini berada di peringkat ke-93 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya sendiri ada di kisaran $0,84 per tokennya, teman-teman, lebih kurang. Ya tepatnya kalian bisa lihat di bagian sini lah ya. Dan di sini mungkin pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan terkait price action-nya, kita akan coba bahas fundamental project-nya dulu kali ya. Dimana kalau kita perhatikan di sebelah sini, nah ini adalah salah satu artikel atau sumber referensi yang membahas terkait project dari Theta Network ini. Dan again, karena memang saya juga nggak di-endorse ya, jadi tentu kalian bebas banget untuk baca dari sumber maupun artikel manapun, dari referensi manapun, asalkan ya sumbernya kredibel dan isinya juga dapat dipertanggungjawabkan gitu, teman-teman. Dan buat artikel ini sendiri menurut saya menjelaskannya dengan cukup bagus karena saya suka dijelaskan atau di sini artikelnya memaparkan menjelaskan dari segi latar belakang masalahnya dulu ya. Dimana sedikit gambaran buat teman-teman. Let's say deh asumsikan teman-teman itu buat bisnis atau buat project. Itu kan pasti orientasinya atau tujuan pertamanya dari project maupun bisnis tersebut itu kan adalah untuk solve atau menyelesaikan suatu problem atau permasalahan tertentu. Nah, dalam konteks Theta Network ini, masalah yang mencoba atau yang dicoba untuk diselesaikan lebih tepatnya itu adalah menghosting dan berbagi konten itu merupakan bisnis yang rumit. Nah, ini kata kunci pertama nih. Jadi di sini adalah suatu masalahnya ya, ada problemnya. Yang mana di sini kita bisa baca kenapa ini menjadi rumit. Nah, problemnya adalah apabila semua konten itu disimpan di satu tempat, maka akan sangat lambat untuk semua orang di seluruh dunia itu buat bisa aksesnya atau bisa mengaksesnya gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu situs web berbagi video itu akan menggunakan banyak server di seluruh dunia sehingga mereka dapat mengirimkan konten dengan lebih cepat gitu, teman-teman. Dan hal ini itu dikenal sebagai jaringan pengiriman konten atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Content Delivery Network atau disingkat sebagai CDN ya, teman-teman. Nah, yang masalahnya lagi, biaya untuk bayar CDN ini itu nggak murah atau relatif mahal, teman-teman. Karena layanan ini tuh biasanya akan mengenakan biaya untuk jumlah data yang digunakan. Yang mana kalau biayanya itu berdasarkan jumlah data yang digunakan, berarti kan ketika situs streaming video itu jadi populer, misalkan engagement-nya tinggi dan lain-lain ya mungkin ya, maka biayanya juga bakalan ikutan naik gitu, teman-teman. Jadi ya relatif mahal lah bahasa gampangnya. Nah, dari sini baru project Theta Network ini melihat peluang dan mencoba nih untuk solve masalah tersebut. Jadi latar belakang masalahnya ada di sini, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lanjut untuk ke bawah, paragraf selanjutnya di bagian sini atau di bawah sini. Nah, gambarannya atau gampangnya, Theta Network ini adalah suatu project yang tujuannya adalah untuk memangkas atau memotong biaya terkait masalah tadi, yaitu layanan streaming ya, teman-teman. Dan untuk cara kerjanya sendiri adalah dengan mengurangi beban pada jaringan distribusi konten dengan meletakkan sebagian di jaringan peer to peer dari Theta ini, teman-teman. Dan di sini ini juga mirip sama project-project serupa ya, kalian bisa lihat di sini, di mana orang-orang berbagi konten video satu sama lain, tetapi sebenarnya membayar penggunanya untuk berbagi konten ini. Ya lebih kurang kayak gitu nih gambaran kasarnya aja. Dan kemudian di sini dia note satu hal di mana Theta Network ini tidak mencoba menggantikan platform-platform streaming tersebut, tapi sebaliknya, Theta ini mencoba untuk menyediakan infrastruktur yang baru untuk bisnis semacam itu yang tidak hanya terdesentralisasi, tapi tentu masalahnya juga tadi harus coba diselesaikan ya, yaitu terkait biaya. Jadi di Theta Network ini diklaim bisa jauh lebih murah gitu, teman-teman. Dan di sini gambarannya dia kasih juga di sini, di mana jika ada seorang pengguna ini mencoba menonton video di situs streaming video tertentu yang menggunakan jaringan Theta, maka seseorang tersebut atau user tersebut, pengguna tersebut itu akan menerima data dalam kombinasi 2 cara. Beberapa video akan dialirkan langsung dari platform hosting situs, tetapi, penggunanya atau seseorang tersebut itu juga bakalan menerima sebagian dari rekan lokal menggunakan jaringan Theta. Ya lebih kurang kayak gitu, ini cukup teknis dan teman-teman juga bisa baca-baca sendiri ya. Tapi di sini meskipun jaringan Theta itu
punya klaim ya bahwasannya lebih murah nih daripada alternatif yang terpusat gitu ya. Tapi ya tentu pasti ada biayanya juga ya, karena namanya project ya pasti butuh revenue juga teman-teman dan lain-lain, tapi intinya juga ada biayanya lah, nggak bisa ditelan mentah-mentah dan klaimnya juga harus dibuktikan gitu apakah memang lebih murah dan lain-lain ya kita juga nggak tahu. Tapi di sini dia dari project Tetanya tentu mengklaim bisa lebih murah ya daripada alternatif yang terpusat gitu, tapi ya tentu masih ada biayanya dan lain-lain. Dan untuk, beberapa hal detail seputar projeknya juga kalian bisa baca-baca di bawah-bawah sini juga teman-teman karena, cukup lengkap ya. Tapi ya kalau kita bahas semua di sini bakal kepanjangan videonya, so teman-teman juga boleh baca-baca sendiri dan kita akan coba move on atau kita coba geser pindah ke prasection-nya teman-teman di bagian sini. Nah, ini adalah gambaran chart atau prasection dari Theta Network sekarang ini dan saya mau sedikit kilas balik atau review dulu teman-teman. Ya kita coba lihat lah ya ketika awal-awal. Jadi sedikit informasi juga buat teman-teman nih yang mungkin baru, coba-coba lirik market crypto dan mungkin masih baru di cycle ini, ya buat sekedar informasi ke teman-teman semuanya bahwasannya Theta Network ini bukan project yang baru teman-teman. Ini udah project dari cycle sebelumnya ya, di mana di sini kita bisa perhatikan ya kalian bisa lihat ya ini chartnya aja kalau di sini mulai dari tahun 2019 di mana di tahun tersebut ya Theta Network, ini masih flat-flat aja sampai akhirnya dia eksponensial ya di kisaran tahun 2021 yang mana teman-teman juga harusnya tahu di tahun tersebut memang aset-aset kripto itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya dari atau di tahun 2021 tersebut. Tapi ya Theta Network ini juga sama seperti kebanyakan altcoin lain di mana peak-nya itu ada di tahun 2021 di mana dia sempat sampai ke belasan dolar bahkan 15-an dolar nih teman-teman per koin. Tapi ya setelah itu dia drop sangat signifikan dan kalian bisa lihat ya secara tren ya tentu dia very downtrend teman-teman, dia turun sangat signifikan nih kalian bisa perhatikan sendiri di bagian sini. Dan kalau kita lihat untuk sekarang atau ke prasection sekarangnya ya dia dia terus turun membentuk yang namanya lower low, lower high dan seterusnya sampai akhirnya dia bermain nih di sini teman-teman di range harganya atau level harganya sekarang yaitu di angka sekitar 0,8-an US dollar ya per tokennya gitu teman-teman. Dan ya kayak biasa di sini ada beberapa skenario atau beberapa potensi lah ya yang saya lihat mungkin terjadi sama Theta Network ini. Tapi again ini pure analisa saya pribadi, pure pandangan saya pribadi, pure opini saya pribadi, bisa aja keliru maupun salah dan maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu teman-teman. Dan tentunya jangan percaya omongan siapapun mentah-mentah ya. So, pertama-tama di sini kita bisa lihat untuk, Theta Network atau Theta ini ya so far memang sepertinya secara performance dia juga nggak yang gimana banget, tidak, still the spotlight gimana banget teman-teman, karena memang kalau kita turunin time frame-nya aja ke daily ya teman-teman, sorry tadi time frame-nya weekly kita turunin ke daily, ini dia so far masih ranging-ranging aja di sini teman-teman, belum kemana mana. Dan memang di sini ya kalau kita perhatikan di sebelah sini, nah dari tahun 2024 sebelumnya di bulan Desember ini justru dia cukup downtrend ya sampai sekarang dan kalau kita perhatikan memang di sini temen-temen, mungkin di sini dulu kali ya, di sebelum-sebelumnya nih, di bulan-bulan April ketika pada saat beberapa altcoin itu mengalami kenaikan sama Theta Network ini juga naik, tapi ya mungkin naiknya juga bisa kita katakan terbatas ya, which is kita bisa lihat cuman, ya berapa puluh persen ya lumayan sih temen-temen, tapi kan apabila di-compare sama beberapa altcoin lain yang mungkin naiknya juga lebih signifikan, ya mungkin Theta Network ini jadi tidak menjadi spotlight gitu buat secara return-nya gitu ya, masih kalah gitu sama koin-koin lain yang mungkin naiknya lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata di sini setelah bulan April berakhir, di bulan Mei dia justru mengalami penurunan yang signifikan teman-teman, which is dia, turun lagi sekitar 40-an% dan itu cukup signifikan dan memang di bulan Juni ini dia mengalami kenaikan lagi ya, atau mulai mengalami rally lagi, yang mana, di sini dia hit lagi ke area supply-nya yang ada di sebelah sini teman-teman. Dan ya sangat disayangkan juga dapat rejection lagi nih ternyata. So, pertama-tama di sini kalau kita perhatikan, untuk Theta Network ya, dia itu udah rebound sebenarnya dari area demand zone-nya yang di sebelah sini, which is di sini juga sebelumnya berhasil memantul ya dari demand area-nya atau area support-nya yang ada di range ini. Dan memang area support yang ada di, range tersebut kalau teman-teman perhatikan nih, area support-nya di range ini itu adalah salah satu area support yang sangat major buat Theta, yang mana menahan pergerakannya beberapa kali nih. Nah, kalian bisa perhatikan nih memang cukup banyak pergerakan Theta yang tertahan di demand zone atau demand area di sini ya, teman-teman. Dan bahkan kalau kita coba tarik ya ketika teman-teman itu gambarin, suatu important area dengan tepat, maka ketika teman-teman tarik kayak gini bahkan di sebelah sini ya itu masih ada sentuhannya, memang ada irisannya nih. Karena memang ini adalah demand area atau area support yang cukup major buat Theta Network ini dan terbukti ternyata di pergerakan terakhirnya pun di sini berhasil tertahan gitu ya di demand area ini atau bisa kita katakan
masih holding lah, atau demand area ini, support area ini masih di-respect gitu oleh Theta Network. Dan sekarang untuk Theta Network per candle weekly yang kita lihat sekarang ini, perspektifnya dia sedang cukup positif ya, cukup bullish memang. Dan dari situ memang ada potensi atau chance untuk Theta Network ini bisa aja teman-teman untuk testing lagi atau menguji lagi ke area supply atau resistance-nya yang di atas ini. Dan sama area resistance di atas ini juga sebenarnya cukup major lah ya, kalian bisa lihat banyak banget yang ketahan di bagian atas ini. Dan memang ada chance buat Theta Network kalau misalkan skenario bullish-nya terus berlanjut atau lebih tepatnya masih ada tekanan beli yang masuk untuk Theta Network ini atau para pelaku pasar masih tertarik buat akumulasi project ini, maka di sini ada chance ya memang Theta Network ini bisa aja hit lagi atau coba untuk testing lagi di area supply atau resistance ya yang ada di bagian atas ini. Dan itu adalah skenario bullish dari Theta Network, dan by the time untuk area supply-nya ini berhasil di breakout ya, let's say kayak gini. Nah, kalau ini berhasil di breakout, maka ada chance ya justru Theta Network ini dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya bisa aja kembali mengalami kenaikan, dan target selanjutnya adalah di resistance selanjutnya nih, which is yang ada di atas ini, teman-teman. Yang mana ini juga termasuk resistance major sih actually. Kenapa? Karena cukup simple atau sederhana kita lihatnya, teman-teman. Di sini kalau kita coba rapihin dulu ya untuk highlight-nya atau untuk labelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya ini juga banyak nih untuk irisan-irisan atau hit ya, atau sentuhan-sentuhan dari price action dari Theta Network yang ada di resistance-nya, yang ada di bagian atas ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau lihat range harganya, kalian mungkin bisa lihat di pojok kanan gitu ya, teman-teman, di sekitaran $1,7 gitu. Dan itu hanya bisa ada potensi di hit, atau sekali lagi untuk resistance di atas ini itu hanya bisa punya potensi untuk disentuh atau diuji lagi ya apabila resistance di sini itu di breakout dulu, teman-teman. Karena kalau resistance di sini aja nggak berhasil di breakout ya maka boro-boro ya bisa hit di resistance yang lebih di atasnya lagi. Dan untuk areanya ya di kisaran $1 lah, karena memang $1 itu merupakan angka psikologis juga atau resistance psikologis juga buat project Theta Network ini untuk sekarang gitu ya. Dan kalau kita berbicara skenario sebaliknya, yaitu skenario bearish-nya, tentu skenario bearish ini adalah sebaliknya ya dari skenario positif atau bullish-nya. Yang mana kalau kita perhatikan actually ya dari segi stokastik RSI juga udah mendekati atau bahkan udah mulai slowing down nih, mulai tanking down dari posisi overbought-nya atau jenuh belinya. Dan apabila ini terus turun atau terus mengalami penurunan, maka ada chance price action-nya juga ikutan turun, teman-teman, atau diikuti juga dengan price action-nya. Dan apabila hal tersebut terjadi, tekanan selling-nya meningkat atau selling pressure-nya naik, maka tentu yang terjadi bukannya dia bisa hit ke sini, tapi dia malah akan mungkin ya, ini kan kalau teman-teman perhatikan nih, ini kan semacam ranging, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, lebih kurang kayak gini, mungkin kalau kita coba lebih presisiin kayak gini, teman-teman. Dan kalau kita ubah ke daily time frame-nya ya mungkin kalian juga bisa lihat range yang serupa ya, teman-teman, lebih kurang kayak gini. Dan kalau misalkan ternyata selling pressure meningkat, justru dia ada potensi untuk menyentuh batas bawah nih atau range bawahnya yang di sebelah sini, which is di kisaran demand area-nya atau demand zone-nya, yang untuk kisaran harganya kalian bisa lihat sendiri lah ya di pojok kanan gitu. Dan tentu ini adalah skenario bearish dari Theta Network, karena apabila memang ini yang terjadi, maka dia harus menguji kembali di demand area major-nya. Dan kalau untuk demand area major ini terkoreksi atau ke breakdown lebih tepatnya, maka ya cukup signifikan dampaknya untuk Theta Network, karena secara bias para pelaku pasar tentu akan melihat token ini lebih bearish secara biasnya tentunya, dan ada potensi buat Theta Network ini mengunjungi level-level harga yang di bawahnya atau level-level harga yang lebih rendah lagi. Ya lebih kurang kayak gitulah ya buat gambaran skenario bearish-nya, tapi tentu sekali lagi ini pure perspektif dan pandangan saya, sudut pandang saya aja gitu ya. Bisa aja keliru maupun salah, dan teman-teman wajib banget due diligence dan jangan telan omongan siapapun mentah-mentah gitu. Dan di sini juga kalau kita perhatikan dari beberapa data seputar Theta Network, so kita mulai dari datanya yang di sebelah sini. Nah, berdasarkan data dari CoinGlass, di sini kita bisa perhatikan bahwasannya untuk data derivatif dari Theta Network sebenarnya kalau kita perhatikan ya, secara volume memang ada penurunan dalam beberapa waktu terakhir, which is sekitar 20%-an ya turunnya. Dan untuk open interest-nya ya memang meningkat sekitar 6%. Tapi di sini kalau kita perhatikan dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 29.000 hampir $30.000 yang terlikuidasi di Theta Network ini, which is ini cukup kecil ya buat suatu token yang sebenarnya secara market cap masuk top 100, teman-teman. Dan ini didominasi oleh short position-nya dalam total value yang terlikuidasi di derivatif datanya, teman-teman. Kemudian di sini kalau kita perhatikan di sebelah sini, nah ini adalah data terkait investor-investor atau backers-backers dari Theta Network ini, dan beberapanya kalian bisa lihat ya, ada beberapa yang terkenal kayak Samsung Next, teman-teman harusnya tahu ya. Kemudian Blockchain Capital dan lain-lain yang kalian bisa perhatikan juga di sini, sampai ke Fundamental Labs juga berinvestasi ternyata di
project Theta Network ini. Kemudian kalau kita lihat dari segi analitiknya di bagian sini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, bahwasannya sebenarnya nih kalau kita perhatikan buat return dari Theta Network ini, let's say kita fokus ke kuartal-kuartal yang baru-baru aja nih, di mana kuartal 1 sebelumnya minus, tapi wajar ya saya rasa karena memang di kuartal 1 tahun 2025 ini kebanyakan altcoin, meme coin itu minus semua, teman-teman, mengalami fase di mana dia mengalami negatif atau return yang cukup bearish ya, teman-teman. Ya sebagian besar lah, nggak semua. Pasti ada yang tetap, perform, tapi so far ketika saya lihat secara rata-rata ya atau secara, keseluruhan gambaran besarnya aja, sebagian besar lah ya, itu mengalami return yang bearish atau negatif di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian di kuartal 2 ternyata Theta Network ini kembali bearish lagi, teman-teman, yang mana kalau kita perhatikan dari tahun 2021 sampai 2024 dan dilanjutkan tahun 2025, di kuartal 2 Theta Network itu selalu dapat return yang bearish atau negatif, teman-teman. Which is berarti udah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali kuartal 2 di 5 tahun berturut-turut Theta Network ini negatif atau bearish return-nya di kuartal 2 gitu, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana nih di kuartal 3 kali ini? Karena di kuartal 3 ini juga sama historicalnya dari tahun 2021 sampai 2024 Theta Network itu selalu negatif atau bearish return-nya gitu ya. So gimana menurut kalian, apakah di kuartal 3 kali ini ya meskipun lagi dibuka dengan positif nih, apakah menurut kalian ini bakalan berlanjut untuk positifnya? Kayaknya bakalan tetap hijau nih Bang di kuartal 3 kali ini, atau justru menurut kalian Theta Network ini bakalan mengikuti historical di kuartal 3 sebelumnya nih, di tahun-tahun sebelumnya yang mana secara return itu merah atau negatif gitu ya. Mungkin boleh kalian kasih komentar dan argumen teman-teman di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti bakalan saya usahain buat bacain satu-satu. Dan tentu bakalan saya usahakan juga buat notes nih atau catat-catatin requestan kalian. Sehingga yang paling banyak requestnya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya nih di video-video ke depan terkait topik yang kalian request. Dan maybe itu aja buat video kali ini, mungkin nggak terlalu panjang tapi hopefully bisa bermanfaat atau kasih sedikit informasi lah paling nggak buat kalian semua gitu ya. Dan oke, itu aja. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.